warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk mengadakan diseminasi acara kita, yaitu program dari Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pasaman. Dan tak lupa juga, marilah kita kirimkan salawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan cukup sampai dengan puji syukur dan salawat kepada Nabi besar. Untuk menghemat waktu, kita persilahkan aja kepada CGP dari SMA 1 Rao, Ibu Elpa Adila SPD untuk menyampaikan materinya tentang budaya positif yang mengangkat tema tentang Asmaul Husna. Kepada Ibu Elpa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada sore hari ini. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk pertama kali saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang sudah menyediakan waktunya, menyempatkan dirinya untuk hadir pada acara pada hari ini. Sebelumnya saya minta maaf, saya di sini bukan maksud menggurui, saya hanya berbagi ilmu yang saya peroleh selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, supaya lebih nyaman mungkin saya berdiri di bawah saja ya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kami sudah selesai menyelesaikan materi tentang modul paket 1, di mana selama pendidikan guru penggerak ini kami mempelajari 3 paket modul. Sekarang sudah selesai paket modul 1, terdiri dari 4 subbab. Yang subbab 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Inilah sekarang yang akan saya sosialisasikan berupa program yang saya laksanakan atau untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum masuk menyampaikan program yang diadakan untuk meningkatkan budaya positif, saya bahas dulu sedikit tentang konsep-konsep inti pada modul budaya positif ini. Yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, tentang keyakinan kelas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang 5 konsep-konsep inti ini. Yang pertama tentang disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, kita membutuhkan murid yang mempunyai kedisiplinan diri. Jadi mungkin selama ini saya sendiri pun salah dalam mengartikan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa merdeka belajar itu membebaskan murid dengan sebebas tanpa ada peraturan-peraturan. Ternyata itu sangat salah sekali. Justru malah lebih disiplin di merdeka belajar ini. Karena syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka, seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Berarti yang memiliki motivasi internal,
bukan eksternal. Jadi jika siswa kita, murid kita sudah memiliki motivasi internal dari dirinya sendiri, yaitu kedisiplinan yang berasal dari keinginan dirinya sendiri. Kalau sudah seperti itu, barulah mudah terwujud kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Jadi harus mulai dari diri sendiri dulu, bukan peraturan-peraturan yang datang dari orang lain, melainkan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai mulia yang kita inginkan, yang dianut seseorang, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa contohnya? Salah satu contohnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar ini kan adalah mewujudkan profil belajar Pancasila. Apa-apa saja profil belajar Pancasila itu? Ini dia. Jadi ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya di sini, murid harus mencintai budaya sendiri sesuai dengan kulturalnya masing-masing, tapi juga harus bersikap terbuka dengan budaya lain. Saling menghargai budaya lain, bisa berkomunikasi dengan baik dengan budaya lain. Tidak hanya mungkin tidak menjatuhkan atau tidak memandang remeh budaya lain. Itu dia maksudnya. Kemudian yang selanjutnya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Itu dia profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian tentang motivasi. Menurut Diane Gosen dalam bukunya, dia ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku manusia. Mungkin kebanyakan dari murid-murid kita atau kita sendiri mungkin dulu waktu sekolah, kita melakukan sesuatu itu hanya karena takut dihukum, atau mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan. Bukan memang dari diri kita, tapi karena takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini tidak ikhlas dari dalam dirinya. Ada yang diharapkan dari yang dilakukannya itu, mengharapkan imbalan. Berarti ini juga masih belum dari motivasi intrinsiknya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri, tidak berasal dari orang lain. Inilah yang akan kita usahakan untuk menumbuhkan motivasi kepada murid-murid kita. Kemudian dalam modul 1.4 ini ada 3 istilah, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa dia perbedaannya? Kapan dia dikatakan hukuman, kapan dikatakan konsekuensi, kapan dikatakan restitusi. Mungkin kalau hukuman dan konsekuensi kita sudah mengenal dalam sehari-hari, itu sudah biasa kita dengar. Tapi kalau untuk yang restitusi,
saya pun baru pada modul ini saya mengenal istilah tersebut. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pada restitusi ini kita melatih agar anak itu sendiri yang mencari solusi atas kesalahan yang dilakukannya. Anak itu nanti berpikir apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya, dia ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu akan melatih kemampuan anak dalam mengatasi masalah, bukan langsung memberikan hukuman-hukuman yang dari kita saja. Untuk di sini ada supaya lebih jelas perbedaan antara restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Di sini ada contohnya. Nah, tunggu sebentar Pak Ibu. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mirip dengan kalau kita biasanya kan ada kita dengan murid kita dilakukan membuat kesepakatan belajar atau peraturan di kelas. Nah, kalau di sini istilahnya keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal dengan tidak membedakan agama, suku, ras atau yang lainnya. Berarti berlaku untuk umum secara universal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang terkadang tidak mengetahui maknanya. Jadi kan terkadang anak-anak kita kan hanya mengikuti peraturan, kadang dia tidak tahu apa maknanya peraturan yang seperti apa, hanya mengikuti. Jadi kalau kita pakai istilah keyakinan, berarti itu memang keyakinan dari dirinya yang dipercayainya bisa berdampak untuk kebaikan dirinya, bukan hanya sekedar peraturan tertulis saja. Nah, adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebenarnya kita juga sudah mengimplementasikan keyakinan sekolah, contohnya pada acara parenting yang kemarin. Kita mengundang orang tua murid dan menyepakati bersama peraturan di sekolah kita. Itu sudah termasuk keyakinan sekolah, karena tidak dari hanya satu pihak guru-guru saja, tapi melibatkan orang tua dari murid dan juga sudah disetujui. Adapun langkah pertama itu, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti yang tadi, berarti tidak membedakan agama, suku, ras, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti dalam keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya, peraturan yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Itu bukan merupakan keyakinan kelas, karena ada kata-kata negatifnya, yaitu datang terlambat. Dia harus memuat kata-kata positif. Itu bisa diubah menjadi datang
tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, ini sudah pasti ya Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi misalnya di awal kita pertemuan di kelas itu, pertemuan pertama berarti kita membuat dulu keyakinan kelas dengan murid-murid. Langkah pertama yang melakukan curah pendapat dari semua murid-murid. Apa pendapat murid-murid tersebut yang bisa kita angkat menjadi keyakinan kelas. Dari curah pendapat itulah nanti kita akan mengambil perwakilan yang lebih dominan untuk diterapkan di kelas tersebut. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini sudah pasti. Tidak hanya sekedar buat saja, tapi juga selalu mengevaluasi ataupun memperbarui. Mungkin ada keyakinan yang baru yang mau ditambahkan atau yang lainnya. Berarti selalu ditinjau. Nah, konsep inti yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, seorang pendidik, ada 5 posisi kontrol. Kita nanti bisa lihat kita berada di posisi yang mana. Yang pertama nanti ada posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Tentunya posisi kontrol yang tertinggi adalah sebagai manajer dan posisi kontrol yang terendah adalah sebagai penghukum. Nah, mari kita lihat mana yang disebut sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun sebagai manajer. Nah, di sini ada contohnya. Kalau sebagai penghukum, ini dari guru berbuat. Kalau sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau yang sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya kita sedang menjelaskan materi, ada anak yang tidak memperhatikan atau melakukan hal-hal yang lain. Nah, kita menyebutkan, kenapa tidak memperhatikan ibu? Apa tidak kasihan pada ibu? Sudah menjelaskan panjang lebar. Berarti itu termasuk pembuat merasa bersalah. Kita membuat murid tersebut merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya terhadap kita. Kemudian yang ketiga, kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Berarti dia berusaha untuk memahami perasaan muridnya. Istilahnya berpihak, seolah-olah kita berpihak pada murid kita, sehingga murid kita merasa nyaman dan tidak merasa tertekan. Kemudian yang kelima, yang keempat, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Berarti kita memantau proses pembelajaran anak, menghitung sampai di mana dia kemajuan cara belajarnya dan sebagainya dalam proses pembelajaran. Yang keenam, sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebelum kita menghukum atau membuat pernyataan untuk membuat anak itu merasa bersalah, kita ajukan dulu pertanyaan. Kadang dia kan kondisi setiap murid tidak sama, kadang ada masalah atau yang lainnya. Jadi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kenapa dia seperti itu. Kita dengarkan dulu alasannya. Kemudian nih, kalau untuk guru berkata, kalau sebagai posisi sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Berarti ada hukuman-hukuman untuk murid. Langsung menyampaikan konsekuensi dari apa yang dilakukannya.
Kemudian kalau untuk pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Itu dia salah satu kata-kata guru yang membuat guru itu sebagai kontrolnya membuat murid merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu salah satu kalimat untuk sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kita bersikap terbuka terhadap murid. Yang sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Berarti kita memantau peristiwa-peristiwa pada saat kejadian itu. Yang selanjutnya kalau sebagai posisi manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Ini yang maksud apa yang saya yakini itu tadi setelah kan di kelas itu kita susun keyakinan kelas. Berarti kalau murid itu melakukan sebuah kesalahan, kita tanya dulu, apa yang sudah kita yakini, apa peraturan yang sebelumnya sudah kita susun, keyakinan kelas bersama-sama. Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kemudian kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Maksudnya kalau kamu memperbaikinya akan menggambarkan apa seperti tentang dirimu. Jadi murid itu kita latih dia untuk mencari solusi atas permasalahan dia perbuat dan menggambarkan tentang seperti apa diri yang diinginkannya. Kemudian terkait dengan hasil tindakan kita tadi, yang pertama tadi kalau sebagai penghukum, memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itulah hasilnya yang akan terjadi pada murid kita. Yang kedua, kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong karena takut disalahkan oleh gurunya. Akhirnya dia tidak terbuka, menyembunyikan, berbohong, atau menyangkal karena takut selalu disalah-salahkan. Kemudian kalau sebagai pemantau itu murid akan ketergantungan karena terbiasa selalu dipantau, selalu diarahkan. Itu dia. Yang selanjutnya sebagai apa tadi ini yang sebagai teman berarti ketergantungan. Kalau yang sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi, ya karena terlalu terbiasa selalu diawasi dan dipantau. Jadi dia saat dipantau saja berbeda perlakuannya saat dipantau dengan saat tidak dipantau. Kemudian kalau sebagai manajer menguatkan watak atau karakter murid karena kita proses dengan langkah-langkah. Ditanya dulu bagaimana, kenapa penyebabnya, tanya mau seperti apa, tanya apa solusinya. Jadi kita manajer mengatur pemikiran anak itu supaya dia terlatih dan menguatkan watak atau karakternya. Nah, murid berkata, kalau sebagai penghukum saya tidak peduli, berarti akan ada murid itu yang seolah-olah melawan atau mendongkol jadinya. Kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, karena sudah dibuat merasa bersalah, tentu murid akan berkata maafkan saya, tentu akan minta maaf kepada gurunya. Walaupun terkadang gurunya belum tahu apa penyebab dari kesalahannya tersebut. Sudah terlanjur dibuat merasa bersalah terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau untuk sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ya karena dia merasa nyaman dengan bapak ibu gurunya karena merasa dipahami dan mengerti akan kondisinya. Kemudian kalau sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Berarti selalu mengharapkan imbalan.
Berarti ini lagi-lagi bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Kemudian kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla 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 bla. Berarti ini siswa telah menyadari dan memikirkan bagaimana dia cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dampak pada murid. Kalau guru yang sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Ini juga kita rasakan ya. Saya juga merasakan kadang kalau di kelas itu semakin keras kita, malah murid itu semakin menjadi-jadi, mengulang-ulang lagi kesalahan yang perbaikinya. Kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Itu dia kalau kita sebagai posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Berarti selalu tergantung pada bapak ibu gurunya, tidak mandiri. Kemudian sebagai pemantau, menitikberatkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Itu yang tadi selalu mengharapkan imbalan dari apa yang dilakukannya, karena terbiasa selalu dipantau dan selalu diberikan penghargaan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian terakhir yaitu kalau sebagai manajer, dampak pada murid, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Karena tadi sudah diajak bersama-sama memikirkan kenapa melakukan hal itu, apakah murid itu ingin memperbaikinya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya itu. Jadi di sini siswa bisa mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Dilatih dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itulah perbedaan atau contoh-contoh untuk 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari sini mungkin kita sudah tahu kita berada di posisi yang mana. Nah, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir yaitu konsep inti dari budaya positif ini ada istilah segitiga restitusi. Nah, inilah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan posisi kontrol yang sebagai manajer tadi. Pada segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Artinya ketika anak itu berbuat kesalahan, kita stabilkan dulu identitas. Kita buat anak itu, murid itu merasa bahwa kita berpihak padanya, sehingga murid itu menjadi nyaman dan mengungkapkan apa yang terasa pada hati dan pikirannya saat berbuat kesalahan tersebut. Nah, setelah menstabilkan identitas, setelah anak itu nyaman dengan kita, merasa kita berpihak padanya, barulah kita validasi tindakan yang salah. Barulah kita tanya apakah tindakan yang dilakukan ini benar atau salah. Nah, anak itu akan berpikir, oh itu bukan merupakan sesuatu yang harusnya dilakukan. Nah, kalau anak itu sudah menyadari bahwa perbuatannya itu salah, barulah yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Sesuai dengan keyakinan yang disusun tadi di kelas saat kita awal pertemuan pembelajaran. Nah, apakah yang perbuatan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita susun? Misalnya kan, tidak Bu, kata murid tersebut. Nah, keyakinan mana yang tidak sesuai itu? Selanjutnya nanti siswa akan dilatih untuk berpikir apa yang bisa diperbuatnya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi bukan kita yang langsung memberikan perlakuan-perlakuan atau hukuman. Siswa itu yang kita minta untuk berpikir dalam menyelesaikan masalahnya
Itu dia. Di sini saya akan menayangkan video contoh dari penerapan segitiga restitusi ini. Kita amati bersama-sama. Suaranya kurang terdengar ya. Terdengar Bapak Ibu? Tidak. Bentar ya Bapak Ibu, kita usahakan dulu biar suaranya terdengar. Jadi ini nanti yang akan kita tampilkan adalah salah satu contoh ketika siswa SMA itu menghadapi suatu masalah. Ini akan ditayangkan dengan gurunya nanti. Pak, banget. Masa aku ditekan di depan kelas, Pak? Ya aku berangkat lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti sama kita juga aman apabila ada yang hidup Pak. Nah, jadi langkah yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Bapak ini seolah-olah dia berpihak kepada murid tersebut dengan melakukan pembelaan-pembelaan atau berusaha untuk memahami perasaan yang dialami oleh murid tersebut. Ini langkah pertama pada segitiga restitusi. Kalau tulisannya terlihat jelas Bapak Ibu, apakah? Jadi mungkin karena suaranya kurang terdengar, kita bisa membaca dialognya ya Bapak Ibu.
mungkin itu dia salah satu contoh dari penerapan dari segitiga restitusi. Jadi tadi kita sama-sama melihat pertama gurunya tidak langsung menyalahkan apa yang diperbuat oleh murid tersebut, tetapi berusaha untuk memahami dan seolah-olah dia berpihak kepada murid tersebut, sehingga murid itu lebih nyaman mengungkapkan apa yang terasa saat itu. Setelah menstabilkan identitas, barulah guru yang tadi itu menanyakan apakah ini sesuatu yang baik atau bukan. Nah, dengan begitu, karena murid sudah merasa nyaman, dia pun mengakui bahwa yang diperbuatnya itu sebenarnya adalah hal yang tidak baik. Kemudian berusaha untuk merubah yang diperbaiki tersebut dan sesuai dengan keyakinan kelas yang dibentuk pada kelas murid dan guru yang tadinya mungkin yang telah disepakati sebelumnya. Nah, kemudian yang tadi sudah selesai sedikit penjelasan tentang konsep-konsep inti dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sedikit rancangan aksi nyata untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Ini berdasarkan format dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Melihat kemajuan teknologi yang sangat pesat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi anak kita. Tapi yang lebih banyak terlihat itu adalah dampak negatifnya. Contohnya anak terlalu asik dalam penyalahgunaan handphonenya. Misalnya main game, sampai begadang, dan juga melihat video-video ataupun yang lain-lainnya yang tidak mendidik, yang tidak ada edukasinya. Nah, inilah latar belakangnya yang sehingga berdampak pada kepribadian, adat, karakter, dan juga sikap sosial anak kita. Yang sama-sama kita rasakan saat sekarang ini ya Bapak Ibu, bagaimana karakter anak-anak kita saat sekarang ini. Kemudian Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama melakukan pembiasaan positif demi terwujudnya salah satu profil pelajar Pancasila. Yang tadi sudah saya sampaikan ada 6. Ini lebih fokus ke beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berbagi ilmu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah demi meningkatkan budaya positif di sekolah. Tolak ukurnya, di mana kita dapat mengetahui bahwa program ini berhasil atau tidaknya, itu bisa dilihat dari terlaksananya secara rutin, membaca Asmaul Husna setiap 10 menit sebelum jam pulang, dan setiap pagi Jumat saat acara kultum. Jadi kan sebelumnya kita pada semester ini kan sudah melakukan pembiasaan, yaitu membaca Asmaul Husna 10 menit sebelum jam pulang. Jadi dalam upaya untuk meningkatkan motivasi murid untuk lebih hafal, lebih memahami maknanya, dan juga lebih mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tambahkan lagi itu setiap pagi Jumat pada saat acara kultum itu ditampilkan membaca Asmaul Husna oleh kelas yang sebagai pelaksana pada hari itu. Kemudian semua murid sudah hafal dan lancar melafazkan Asmaul Husna. Itu sebagai tolak ukurnya apakah ini sudah berhasil atau tidak. Kemudian semua murid melafazkan dan memahami artinya. Jadi bukan hanya sekedar melafazkan saja, tetapi tahu dan paham dari arti yang dilafazkan itu. Kemudian adanya dokumentasi selama aksi nyata yang dilakukan. Tentunya kita juga harus melihat bukti-buktinya, apakah ini benar dilakukan atau hanya sebagai rancangan-rancangan saja. Nah, tindakan yang akan dilakukan
Langkah pertama yaitu melaksanakan pembiasaan membaca Asmaul Husna 10 menit sebelum jam pulang. Ini sudah kita lakukan selama hampir 1 semester ini. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sesama guru terkait pelaksanaan pembiasaan tersebut. Bagaimana pandangannya atau kekurangannya atau hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian mewawancarai beberapa murid terkait pembiasaan tersebut. Apakah ada dampak positif yang dirasakan pada diri mereka atau tidak ada dampaknya. Itu juga sudah diwawancarai pada beberapa murid kita. Kemudian menemui kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk menyampaikan rencana, meminta dukungan dan kritik dan saran dalam meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Yaitu ada 2. Yang pertama, anggota kelas pelaksana acara kultum pada hari Jumat menampilkan membaca Asmaul Husna. Jadi mungkin selama ini susunan acaranya itu adalah membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua nanti ada ceramah atau pidato. Yang ketiga hiburan. Nah sekarang kita tambahkan dengan ditutup dengan anggota kelas yang lainnya selain yang 4 orang tampil tadi membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Kemudian yang kedua mengadakan lomba baca Asmaul Husna untuk setiap kelas dan menampilkan pemuncaknya pada acara sensafis. Jadi ini rencana mau jadikan lomba supaya setiap kelas itu ada motivasinya untuk meningkatkan hafalannya lagi. Kemudian langkah yang terakhir berkoordinasi. Setelah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu sudah setuju, selanjutnya berkoordinasi dengan guru PAI yang sebagai panitia pelaksana kultum dalam pelaksanaannya dan juga dengan wali kelas pada kelas yang sebagai pelaksana pada hari itu. Dukungan yang dibutuhkan untuk berjalannya rencana ini pastinya dukungan persetujuan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan itu sudah dilakukan. Kemudian dukungan dan koordinasi dengan guru PAI, wali kelas dan rekan-rekan guru demi terlaksananya kegiatan tersebut. Yang ketiga, tentunya dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen sekolah demi meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Nah ini dokumentasinya. Ini saat melaksanakan membaca Asmaul Husna 10 menit sebelum jam pulang. Mungkin ditampilkan sedikit cuplikannya. Baiklah, ini mungkin tampilkan sedikit saja karena kita sudah sama-sama melaksanakan di saat akhir jam pulang di lokal kita masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu sudah melakukan diskusi dengan sesama guru terkait pelaksanaan pembiasaan membaca Asmaul Husna, yaitu dengan guru matematika Ibu Selvita. Ini juga perbincangan terkait bagaimana pelaksanaan selama ini, apakah sudah efektif atau mungkin masih perlu dukungan dan motivasi yang lebih lagi atau upaya-upaya lagi untuk meningkatkan hafalannya. Mungkin suaranya juga kurang terdengar. Kita lanjut saja ya Pak. Ini di sini Bu Selvita menyampaikan bahwa hafalan dari Asmaul Husna itu masih kurang. Tapi karena dilakukan bersama-sama, jadi yang tidak hafal itu menjadi hafalannya bertambah, dan kita juga guru-guru juga mengikuti yang awalnya kita belum hafal mungkin masih sedikit, jadi bertambah hafalannya. Jadi sudah ada dampak positifnya bagi diri kita. Nah ini mewawancarai beberapa murid. Saat wawancara ini
Saat ditanya kepada murid apa dampak yang dirasakan terkait dengan pembiasaan kita ini, murid menjawab katanya, hati lebih tenang Bu. Itu yang dirasakan ketika melakukan pembiasaan ini, membaca Asmaul Husna. Kemudian kalau ditanya apakah ada upaya selain yang di kelas saja untuk meningkatkan hafalannya, misalnya di rumah menghafal lagi, dan murid pun menjawab tidak ada, hanya sebatas di sekolah saja, tidak ada upaya-upaya untuk menambah hafalannya. Jadi memang sudah tepat kalau kita tambahkan program yang dilombakan itu dan juga menampilkan pada acara kultum, sehingga lebih termotivasi sebagai agar dia bangga penampilan kelasnya yang sudah hafal Asmaul Husna. Nah ini juga langkah ketiga setelah meminta saling bercurah pendapat dengan guru sesama rekan guru dan juga menanyakan kepada murid bagaimana yang dia alaminya, bagaimana dirasakannya. Setelah itu baru menemui kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk menyampaikan rencana yang akan dilakukan, meminta dukungan, kritik dan saran. Dan alhamdulillah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sangat mendukung rencana ini dan juga memberikan beberapa saran dan masukan-masukan. Nah, setelah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menyetujui, barulah menemui guru PAI, yaitu Bu Ria Agustina, untuk menyampaikan agar pembacaan Asmaul Husna ini ditampilkan pada saat acara kultum, dan beliau pun juga mendukung dan sudah dilaksanakan pada Jumat kemarin. Cuman mungkin karena masih kurang sampai kepada semua murid, karena ini baru hanya berlaku 1 minggu, jadi pelaksanaannya masih kurang maksimal. Ini karena baru pertama kali, mudah-mudahan untuk selanjutnya lebih bagus lagi penampilan dari anak-anak kita. Nah inilah dia yang saya ambil dokumentasinya, videonya pada saat kultum Jumat minggu kemarin. Tapi ini karena baru pertama kali dan kelas itu pun masih waktu 3 hari sebelum hari Jumat diberitahu mungkin persiapan masih kurang, jadi masih ada yang belum hafal yang tampil depan itu, masih melihat beberapa catatan-catatan kecil. Tapi itu kita maklumi, mudah-mudahan selanjutnya Asmaul Husna ini menjadi budaya positif sekolah kita. Artinya setiap pagi Jumat selalu bergema Asmaul Husna di sekolah kita ini, sehingga memberikan efek-efek positif pula pada diri kita. Nah, sekianlah mungkin yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, tanggapan, kritik atau masukan dari teman guru-guru lainnya, dipersilahkan. Ya, Bu Lena Haryanti. Apakah ada teman-teman mungkin mau memberikan saran supaya ini rencana ini lebih baik lagi dalam pelaksanaannya, tambahan-tambahannya sebaiknya seperti ini. Itu yang saya sangat harapkan, karena kita harus saling berkolaborasi demi mencapai tujuan yang ingin kita capai untuk kemajuan sekolah kita. Apakah ada Bapak Ibu tambahannya? Kepada Ibu Yorita dipersilahkan ke depan saja Ibu, supaya nampak sama Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan setelah tayangan dan penjelasan dari Ibu Elva sebagai penyaji materi. Mungkin dari beberapa sajian tadi ada yang mungkin sifatnya mungkin bertanya ataupun kurang memahami secara prinsip. Yang pertama,
tadi dikatakan berdasarkan masalah kedisiplinan dari yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa katanya tadi kedisiplinan itu adalah termasuk kedisiplinan internal yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Nah, jadi kita terbayang sebagai guru menghadapi siswa kita dalam kurikulum merdeka, bahwa siswa ini memang akan dalam konsep kita kan merdeka itu bebas. Jadi yang siswa ini kalau kita lihat bagaimana caranya untuk menetapkan kedisiplinan internal pribadi siswa itu sendiri, karena umumnya ada beberapa siswa kita atau pada umumnya yang pertama karena pengaruh lingkungan, sehingga kedisiplinan dirinya itu sangat sulit untuk mengontrolnya. Kemudian yang kedua, mungkin latar belakang daripada siswa itu adalah mungkin dari keluarga. Mungkin banyak yang ada yang broken home, ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk menentukan atau mendekati supaya kurikulum merdeka ini dapat berlangsung dengan baik, berkaitan dengan kedisiplinan internal yang berasal dari diri pribadi siswa itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin ada yang kedua, ini mungkin mudah-mudahan saya yang kurang paham tentang istilah profil belajar Pancasila. Pancasila itu yang saya tahu ada 5. Panca itu 5, tetapi yang ada poin-poinnya ada 6. Ini kira-kira apa alasannya dan latar belakangnya, ataupun makanya disebut profil belajar Pancasila, sementara poin-poinnya ada 6. Karena Pancasila itu saya tahu ada 5, itu mohon dijelaskan begitu. Itu saja dulu, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Irita yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin saya akan mencoba menjawab untuk dari yang pertanyaan nomor 1 tadi, bagaimana caranya menumbuhkan disiplin diri pada murid dengan beberapa faktor, mungkin dari keluarga atau kondisi yang lain-lainnya. Memang benar ini merupakan tantangan besar untuk kita. Bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran diri dari murid itu? Melihat sekarang parahnya karakter-karakter dari murid yang sekarang kita hadapi, itu tantangan yang sangat berat sekali. Cuman Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa hal yang paling berpengaruh besar pada karakter anak itu sebenarnya ada dari keluarga. Dimana juga dalam Islam menjelaskan bahwa madrasah pertama bagi anak itu adalah seorang ibu. Jadi itulah yang sangat berpengaruh pada anak kita. Jadi di sini mungkin salah satu upaya kita yaitu melakukan kolaborasi dengan keluarga. Jadi seperti yang kemarin kita melakukan acara parenting. Jadi kita mengundang wali atau orang tua dari murid dan saling mengajak kerjasama dalam upaya meningkatkan disiplin murid tersebut. Kan yang lebih tahu tentang kepribadian murid itu adalah lebih banyak di keluarganya, karena kita di sekolah ini hanya beberapa jam. Jadi mungkin salah satu upayanya, dan juga mungkin saat di kelas kita juga tidak bosan-bosannya memberikan pengarahan-pengarahan dan juga untuk membangkitkan kesadaran diri dari murid tersebut. Mudah-mudahan dengan kita selalu memberikan penguatan-penguatan, pengarahan-pengarahan, mudah-mudahan adalah perubahan dari murid tersebut. Memang ini tidak akan sangat mudah dilakukan. Ini tantangan berat untuk kita. Mungkin kita mulai angsur-angsur dari hal-hal yang kecil. Itu mungkin dari saya, Bu, atau mungkin dari teman-teman yang lain ada idenya atau cara-cara yang lebih signifikan lagi. Apakah ada teman-teman yang lain pendapatnya?
tidak ada nampaknya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi ada profil pelajar Pancasila. Ibu tadi bertanya Pancasila itu kan ada 5 sila. Sedangkan ini kenapa 6 poin-poinnya? Sebenarnya itu bukan dari ini kan tujuan kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila tersebut. Jadi tidak harus sesuai dengan jumlah sila itu. Satu sila kan dia banyak pengembangannya, dikembangkan lagi ada poin-poin tertentunya. Jadi dia ada 6 tadi yang ingin kita capai, kita wujudkan dalam profil pelajar Pancasila ini. Mungkin seperti itu Bu jawaban dari saya. Apakah ada lagi teman-teman yang lain yang mau memberikan saran, pertanyaan atau masukan? Ya, silahkan. Mungkin Ibu Sri Handayani boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya ada 2 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pernyataan, yang kedua adalah pertanyaan. Pernyataan yang pertama adalah saya mengajar sekarang di kelas 10, yang saya ampuh kelas 10 IPA 4 sampai IPA 6 dan IPS 1 sampai IPS 3. Dan ketika saya mengajar di IPA 5, saya mendapat kendala bahwasanya ketika saya mengajar, saya sudah melakukan seperti yang Bapak ada tadi video. Saya sudah melakukan seperti apa yang Bapak itu lakukan juga. Saya melakukan pendekatan dengan awalnya kelembutan. Waktu itu saya sudah mau jam terakhir. Di jam-jam terakhir pelajaran matematika kita tahu bagaimana anak sudah mulai oleng mungkin bisa jadi. Tapi saya mencoba menghangatkan suasana dengan bersenda gurau. Di sini Bu, ketika saya mengajar ada siswa yang bertanya, Bu, saya belum paham latihannya. Ya udah ke depan saja, yang mana dia saya ajarkan face to face. Nah, ketika anak datang, saya tunjuk yang mana anak yang nggak dapat ini. Oke, Ibu ajarkan. Teman yang lain berarti harus mengerjakan tugas karena masih ada di papan tulis tugas yang belum selesai. Tapi nyatanya mereka menyanyi, bersiul, mainkan kursi, dan ada juga yang keluar. Saya tegur, Nak, kenapa keluar? Ayo masuk lagi, karena jam kita belum habis, tugasmu masih ada. Laksanakan, Nak. Namun Bu, ketika saya lakukan dengan kelembutan beberapa kali, dia mendongkol. Anak ini mendongkol. Akhirnya saya kasih berupa ancaman. Ya udah, kalau seperti ini, saya tidak bisa mengajari kamu, ayo kita ke wali kelas kamu. Berarti kamu tidak bisa saya bina sendiri. Nah, dia nggak mau, ngotot, nggak mau. Saya nggak mau, nanti saya ke BK. Jadi Bu, pertanyaannya langsung ke pertanyaan. Metode apa lagi yang saya gunakan sehingga saya bisa berdamai dengan diri saya sebagai pengajar dan juga bisa berdamai dengan siswa yang akan saya ajari di kelas 10 IPA 5. Sebenarnya saya ingin share sebagai sama-sama guru matematika dan juga Ibu juga menambah pengalaman di guru penggerak. Saya berharap Ibu bisa membantu saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sri Handayani. Itu merupakan kasus yang banyak dialami oleh beberapa guru. Mungkin saya juga pernah demikian. Saya pun dalam menerapkan segitiga restitusi ini baru mencoba mengimplementasikan. Mungkin murid yang saya temui itu tidak seperti yang dihadapi oleh Ibu Sri Handayani. Pertama, sebenarnya kalau pada kurikulum Merdeka Belajar ini bukannya tidak boleh menerapkan hukuman, tapi itu kalau misalnya di awal pembelajaran sudah kita buat keyakinan kelas
dengan persetujuan dari semua anggota kelas itu boleh dilakukan. Bukannya berarti Merdeka ini tidak boleh menghukum ataupun melakukan hal-hal yang agak keras. Cuman kalau misalnya itu sudah merupakan kesepakatan kita di awal, sudah disetujui, berarti itu boleh dilakukan. Berarti mungkin kalau dia kan ada bertahapnya Bu, kalau tidak selesai dengan guru mata pelajaran berarti temui walasnya dan temui guru bimbingan konseling. Karena mungkin guru bimbingan konseling lebih memahami cara-cara menghadapi murid, lebih banyak ilmunya tentunya Bu. Jadi mungkin kalau sudah kita lakukan sesuai dengan yang segitiga restitusi tadi dan tidak juga ada dampaknya, berarti kita mungkin bertanya kepada guru BK yang pada bidangnya ya Bu. Yang penting kita melakukan ada usaha-usaha kita untuk merubah anak tersebut, tidak hanya lepas tangan dan juga tidak main hukum-hukum saja. Itu mungkin Bu. Atau mungkin ada dari guru yang lebih berpengalaman yang pernah mengalami hal yang demikian, apa yang dilakukan supaya bisa merubah muridnya tadi, menimbulkan kesadaran dirinya. Ada mungkin dari ibu yang lain yang pernah mengalami? Ada ibu-ibu? Saya juga mungkin ingin mendengarkan bagaimana dari guru yang berpengalaman dalam menyelesaikan hal tersebut, untuk menambah ilmu juga bagi saya. Ada? Silahkan Bu Lena Haryanti, maju ke depan saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin mencoba sedikit menambahkan dari pertanyaan Ibu Sri Maktuti, Ibu Sri Handayani, sesuai pengalaman saya sebagai guru dan juga sebagai wali kelas. Yang mana tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi ketika kita bertemu dengan murid yang mana siswa kita seperti yang kita lihat banyak sekali memiliki karakter dan banyak karakter yang berbeda. Saya juga sudah bertemu beberapa karakter yang mana karakter tipikal anak, ada juga dia yang suka sekali berbicara, dan ada anak yang selalu mencari perhatian kita sebagai guru karena mungkin dia ingin diperhatikan. Dan setelah itu ada juga anak yang mana kalau dia ditegur, dia sangat suka ditegur dan dia mungkin ingin sekali diperhatikan. Kalau saya seperti ini, kalau saya sebagai guru, ini bukan sebagai wali kelas, sebagai guru, yang pertama yang saya lakukan itu adalah saya mencoba untuk berbicara secara empat mata terlebih dahulu. Dan saya yang pertama bertanya kepada dia, contohnya di sini saya bertanya kepada dia, yang pertama saya memuji. Ini yang saya lakukan karena beberapa tipikal anak ini kalau kita memuji dia akan merasa bangga, dan setelah itu ada juga tipikal anak ini kalau dia selalu kita marah dia tidak berubah, tetapi dia akan menambah perilaku-perilaku yang mana membuat kita selalu emosi ya. Tetapi saya di sini berusaha untuk mendekatkan diri, berusaha untuk selalu menyampaikan atau kalimat-kalimat yang memuji dia, dan setelah itu menyampaikan kalimat yang mana untuk memotivasi dia dengan kata-kata atau contohnya kalimat-kalimat yang lembut. Bisa saja saya sering sekali seperti ini ya Bu Sri. Bagaimana lagi nak? Sudah siap? Saya sering sekali mengatakan, ada juga mengatakan kata sayang kepada anak. Itu supaya apa? Tujuan saya untuk menyentuh hati anak.
karena saya sudah mencoba anak yang mana di lokal itu dia suka sekali ribut dan suka sekali mengganggu temannya. Selalu saya tegur, apalagi saya tegur dia di depan teman-teman yang lain. Dia diam, tetapi kita lihat ekspresinya itu mendongkol dan marah kepada kita. Tetapi tips itu sudah saya lakukan, dan tips yang kedua yang tadi sudah saya lakukan juga. Tetapi saya melihat bahwasanya tips yang kedua yang lebih menyentuh hati tadi itu bisa merubah perilakunya. Walaupun tidak secara keseluruhan, mungkin kita mendekati dia sedikit, mudah-mudahan insya Allah dia bisa berubah. Itu yang saya lakukan. Cuman itu yang bisa, masukan yang bisa saya sampaikan. Ini adalah pengalaman saya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa sekali jawaban dari Bu Lena. Mungkin saya bisa berikan aplaus untuk jawaban dari Bu Lena Haryanti yang telah menambah wawasan kita. Memang benar, sudah tepat sekali itu dengan langkah yang pertama untuk segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Artinya bukan hanya dengan cara saja yang lembut. Jadi kita itu seolah-olah kita berpihak pada murid tersebut, sehingga murid itu merasa nyaman dengan kita dan mau terbuka dengan kita. Jadi bukan hanya dengan cara yang lembut, tapi juga kita berusaha untuk berpihak pada murid tersebut, melakukan pembelaan. Itu untuk membuat dia nyaman dengan kita. Nah, mungkin ada lagi dari teman yang lainnya. Kalau sudah tidak ada lagi, untuk mengingat waktu, mungkin sekian sesi berbagi pada hari ini. Jangan pernah lelah untuk membagikan hal-hal yang positif, karena sedekah yang paling utama ialah seorang muslim belajar suatu ilmu, kemudian ia membagikannya kepada muslim lainnya. Nah, mari kita sama-sama saling berkolaborasi, melakukan hal-hal positif untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Sekian dari saya. Apabila ada salah dari kata-kata yang menyinggung atau yang lainnya, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.